Baik, perkenalkan nama saya Nabila Fatika Fitriana dengan NIM G00249093. Saya berasal dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi penyusun artikulasiogenu yang lengkap, kemudian ligamentum yang memperkuat artikulasiogenu, dan juga anatomi dari os femur. Untuk memenuhi laporan bagian ketiga. Untuk yang pertama, dia ada anatomi penyusun artikulasiogenu. Dan itu terdapat artikulasio femoropatellaris, ada juga artikulasio femorotibialis, dan juga uh, ada ada epicondylus lateralis, ada patella, condylus lateralis femoris, condylus lateralis tibia, artikulasio tibiofibularis proximalis, condylus medialis tibia. Nah, ini dia itu di artikulasio genur, femur itu akan berartikulasi dengan tibia, membentuk artikulasio femorotibialis, dan patella, membentuk artikulasio femoropatellaris. Semua tulang terbungkus dalam kapsula artikularis yang sama. Di dalam artikulasio femorotibialis, kedua kondilus femoris ini akan menjadi bagian kepala dan fasies artikularis superior, serta kedua kondilus tibia akan menjadi soket bagi sendi tersebut. Di artikulasio genu ini merupakan artikulasio bicondylaris. Dia berfungsi sebagai sendi pivot dan engsel atau troncogynglimus dan memiliki dua sumbu gerak. Selanjutnya ada ligamen yang memperkuat artikulasio genum. Ada ligamen kolateral fibular, dan ligamen kolateral tibial, dan ligamen patella. Nah, untuk ligamen patella ini tuh sebagai lanjutan dari tendon musculus quadriceps femoris dan retinacula patella medial et lateral. Kedua ligamen yang disebut terakhir itu memiliki serabut-serabut longitudinal di superficial dan serabut-serabut dalam yang berjalan sirkular dan bisa dipandang sebagai bagian dari tendon musculus quadriceps. Di sisi medial dan lateral terdapat dua ligamen kolateral, yaitu ligamen colateralia tibial et fibular yang berinsersi di tibia dan fibula. Kemudian ada kapsula artikularis yang membungkus permukaan artikular. Artikulasiogenus memiliki sejumlah bursa, beberapa di antaranya terhubung dengan kapsula artikularis seperti bursa suprapatellaris yang terlihat pada gambar yang ditunjuk oleh warna hijau, bursa suprapatellaris. Next, ini masih ligamen yang memperkuat artikulasiogenum. Dia ada ligamen popliteum obliquum, ada ligamen kolateral tibial, ada ligamen popliteum arcuatum, ligamen kolateral fibular, dan itu di sisi lebih dalamnya lagi. Kalau yang sebelah kiri, dia namanya kapsula artikularis yang tertutup, dan yang kanan ini adalah setelah dibuka. Nah, di sisi posterior artikulasiogenum ini terdapat beberapa ligamen eksternal yang menunjang kapsula artikularis, yaitu ligamen popliteum obliquum yang berjalan ke medial dan inferior dari condylus lateralis femoris.
dan ligamen popliteum arcuatum yang berjalan ke arah yang berlawanan sehingga menyilang musculus popliteus. Di antara kedua ligamen kolateral, hanya ligamen kolateral tibial yang terhubung dengan kapsula articularis. Ligamen kolateral fibular dipisahkan dari kapsula articularis oleh tendon musculus popliteus. Next, ini masih ligamen yang memperkuat. Ada meniscus medialis, ada kolateral tibial, ada ligamen cruciatum anterius. Nah, kemudian selanjutnya dia ada anatomi dari os femur. Ya, ada column femoris, ada fossa trochanterica, ada fovea capitis femoris, ada trochanter mayor, ada trochanter minor, ada caput femoris, column femoris, linea intero an- intertrochanterica, ada corpus femoris, ada tuberculum, ada epicondylus medialis dan ada epicondylus lateralis, ada fascias patellaris. Dia itu kalau dari posterior dia tuh ada yang namanya linea. Nah, linea ini tuh disebut labium lateral dan labium medial. Ada di sisi posterior itu juga terdapat tuberositas glutea. Pokoknya di sisi posterior itu tuh ada struktur-struktur yang lebih kasar tuh yang biasa disebut dengan linea. Dan juga ada fascies poplitea, terus ada fossa intercondylaris, linea intercondylaris, tuberculum adductorium. Pokoknya kalau yang anterior dia tuh bakal lebih halus, kalau yang posterior dia bakal lebih berstruktur, lebih kasar. Oke, kalau ini dari lateral, dia masih terlihat caput femoris, masih ada corpus linea, masih terlihat ada fascia posterior. Terus ada epicondylus medialis itu bakal dia terlihat jelas. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.